Kepanikan pecah akibat mobil pengangkut MBG menabrak sejumlah siswa di SDN Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Bahkan 3 bocah luka parah dan belasan lainnya dilarikan ke rumah sakit. Teriak kepanikan pelajar dan guru pecah usai satu unit mobil pengangkut MBG nyelonong ke lapangan SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara. Diduga sopir yang hendak menginjak pedal rem malah menginjak gas. Akibatnya mobil melaju tak terkendali dan menabrak pelajar yang tengah berbaris di lapangan upacara. Akibat kejadian tersebut, 3 siswa luka parah dan belasan lainnya dievakuasi ke IGD RSUD Cilincing dan RSUD Dewa Kembar untuk mendapatkan perawatan. Sementara untuk korban luka parah dibawa ke RSUD Koja usai kejadian ini. Proses belajar mengajar dihentikan sementara dan sopir mobil masih dalam pemeriksaan polisi. Sementara itu, warga yang menjadi saksi kejadian mengaku peristiwa naas terjadi sangat cepat saat siswa akan melakukan kegiatan upacara di lapangan. Mobil yang memasuki halaman sekolah tiba-tiba melaju kencang hingga menyebabkan belasan siswa terluka. Ya Allah, ini mobil MBG apa-apaan ini? Kejadian naas terjadi akibat mobil pengangkut MBG menabrak sejumlah siswa SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara pukul 6.30 pagi tadi. Kejadian berawal saat ratusan siswa tengah berkumpul di lapangan. Kejadian terjadi saat mobil pengangkut muatan makanan gizi gratis atau MBG memasuki halaman sekolah. Tiba-tiba mobil melaju kencang dan menabrak kerumunan siswa yang sedang melaksanakan kegiatan upacara. Pas dia habis nabrak itu, dia langsung turun. Cuman saya nggak mikirin supirnya, kan orang ngelihat yang gemuk itu parah soalnya. Ada berapa bang korban yang abang lihat tadi, bantuin bang, tolong. Kalau yang saya bawa naik angkot ya, itu 4. Anak-anak atau seperti apa? Anak-anak semua. Akibat kejadian ini, sejumlah siswa mengalami luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi langsung mendatangi SDN 01 Kalibaru, Jakarta. Irjen Asep Edi mengatakan akan menyelidiki peristiwa kecelakaan ini. Peristiwa kecelakaan ini juga mendapat perhatian dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono Anung mengungkap hingga kini terdapat 21 korban luka. Pramono memerintahkan agar pihak RSUD Cilincing memberikan pelayanan maksimal dan biaya perawatan korban seluruhnya ditanggung oleh pemerintah Jakarta. Suasana pagi yang seharusnya ramai dengan tawa pelajar dari SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta berubah seketika menjadi mencekam. Pelajar, guru, hingga orang tua murid panik berhamburan saat mobil pengangkut MBG menerobos lapangan upacara. Ya Allah, ini mobil MBG apa-apaan ini? Ya Allah. Ya Allah, ini mobil MBG apa-apaan ini? Ya Allah. Ya Allah, ini gimana ini mobil MBG? Ya Allah, ya Rabbi Rasulullah. Usai peristiwa kecelakaan tadi pagi, sejumlah orang tua korban mendatangi RSUD Cilincing, Jakarta Utara. Orang tua murid mengungkapkan kondisi anak-anak mereka yang masih dirawat. Sebagian murid sudah diperbolehkan pulang, namun sebagian lainnya masih dalam pengawasan dokter.
Belasan siswa korban yang ditabrak mobil MBG di SD Kalibaru dibawa ke RSUD Cilincing, Jakarta Utara. Kita akan update informasi terbaru siang hari ini. Sudah ada rekan Nata Arman di SD 01 Kalibaru dan Ismalia Maidasari di RSUD Cilincing, Jakarta Utara. Kita ke Nata terlebih dahulu. Nata, bagaimanakah situasi dan kondisi terbaru di sana? Ya baik, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Kami sampaikan terkait dengan situasi terkini. Untuk tadi sempat didatangi oleh Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya yang tentunya melihat secara langsung lokasi TKP yang tepat di belakang saya ini. Bisa Anda saksikan Camar dan juga pemirsa bahwa masih ada ditaburi pasir-pasir yang mungkin itu adalah bekas ada bercak-bercak darah ketika tadi mobil SPPG yang menabrak masuk sampai dengan ke lingkungan sekolah. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa kronologi sementara ini tadi dikatakan bahwa untuk mobil sendiri ini dari luar langsung menerobos masuk ke dalam dan posisi pagar ini sedang tertutup. Pagar tertutup, kemudian tidak tahu bagaimana bisa terjadi hal tersebut. Kami juga belum mengetahui informasi lebih lanjut apakah terjadi kelalaian, apakah memang ada dugaan remblong atau memang kelalaian dari pengemudi itu sendiri. Dan memang untuk tadi kronologisnya ketika sedang berlangsung kegiatan membaca yang mana anak-anak ini sedang duduk di lapangan, kemudian juga ada guru yang sedang menerangkan membaca seperti itu. Ditambah juga ada wakil kepala sekolah yang sedang memantau kegiatan berlangsungnya anak-anak itu sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian tiba-tiba sontak ada suara begitu keras tabrakan dari mobil tersebut menabrak sehingga pintu pagar ini terbuka, kemudian menabrak ke arah yang sudah tadi dilakukan oleh TKP, ada garis-garis. Nah, disitulah tadi posisinya anak-anak beberapa siswa dan juga satu guru ini mengalami luka yang cukup parah lantaran masuk ke dalam kolong dari mobil itu sendiri. Kemudian dari dugaan sementara memang belum dikasih tahu juga dari apa motifnya, mengapa, apakah ada kelalaian memang salah menginjak rem atau seperti apa, memang keterangan seperti itu. Namun kami masih menunggu dari update kepolisian seperti apa karena masih dalam melakukan pendalaman lebih lanjut. Dan untuk saat ini 2 orang yang merupakan pengemudi dan juga pendamping ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Utara. Kemudian untuk korban sendiri ini terdapat jumlahnya 21 berdasarkan keterangan yang terbaru dari Gubernur DKI Jakarta Pramono yang mengatakan bahwa terdiri 20 orang siswa dan siswi, kemudian 1 orang ini merupakan guru yang memang kondisi cukup parah. Namun bisa dipastikan untuk keseluruhan pengobatan biaya ini akan ditanggung oleh BGN. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua BGN. Sementara Camar, saya kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Nata Arman. Selanjutnya kita akan ke rekan Ismalia. Ismalia, berapa total korban yang dirawat hingga dengan saat ini? Ya, selamat siang Camar. Untuk total korban di tempat kami berada, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing, ini ada 14 korban yang terdampak tadi tertabrak mobil pengantar makanan. Yang di mana 14 korban ini masih terus diobservasi dan tadi kami juga baru saja mewawancarai Kabid Humas Polda Metro Jaya menerangkan bahwa dari 14 korban tersebut ada 2 yang dirawat inap atau dirawat insentif. Dan untuk 12 korban lainnya nanti jika setelah selesai diobservasi mereka boleh pulang dan melakukan rawat jalan. Dan sebagai informasi juga Camar, untuk korban yang terdampak ini ada sekitar 20 orang, terdiri dari 19 orang siswa dan 1 orang guru. 5 orang di RSU di Rumah Sakit Koja maksud kami, dan 14 orang di tempat kami melaporkan yakni di RSUD Cilincing. Sementara 1 korban lainnya ini berada di Puskesmas Cilincing. Dan dapat kami informasikan juga tidak ada korban jiwa yang terdampak pada kejadian ini. Dan sampai sekarang ini kami masih terus memantau apakah nantinya siswa-siswa ini sudah boleh pulang atau belum, terutama untuk 12 siswa yang sudah diperbolehkan atau jika sudah selesai dilakukan observasi ini diperbolehkan pulang, dan orang tua mereka juga masih terus mendampingi di sini. Dan untuk 2 korban lainnya ini mereka tadi memang baru saja disampaikan mengalami benturan di tubuh mereka dan dilakukan perawatan insentif di RSUD Cilincing. Dan untuk memang kejadiannya ini memang tadi pagi Camar, yang dimana memang para siswa ini baru saja melakukan apel dan mereka saat itu memang duduk dan tidak bisa menghindari tabrakan dari mobil pengantar makanan tersebut. Sementara itu Camar. Baik, terima kasih rekan Ismalia, dan sebelumnya sudah ada rekan Nata Arman. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.
Pemirsa, Wakil Kepala MBG Sony Sanjaya menyampaikan permohonan maaf atas insiden mobil operasional MBG yang menabrak murid di SDN Cilincing. Pihak Badan Gizi Nasional menyampaikan permintaan maaf saat dihubungi salah satu media nasional. Sony ikut prihatin atas peristiwa insiden ini dan meminta maaf pada pihak orang tua, guru, serta masyarakat. Pihaknya akan melakukan evaluasi dan menelusuri kemungkinan kesalahan prosedur saat beroperasi.